Nah, saya mau jelaskan. Di sini ia adalah anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Gitu loh maksudnya. Yesus anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Eli anaknya Matat. Matat anaknya Lewi. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau menjawab dan meluruskan komentar dari seorang netizen yang budiman yang bernama Christian Pim. Sebenarnya dia hampir semua video saya dia komeni gitu ya. Ada banyak sekali komen-komen di dalam video saya dari orang ini. Entah ini nama asli atau samaran, saya tidak tahu. Tapi saya merasa terganggu dengan satu pernyataan dia di dalam komentarnya tentang silsilah Yesus. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus ini keturunan pelacur atau lonte ya. Nah, yang dimaksud pelacur ini atau lonte ini adalah Tamar ya. Karena Tamar melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan dengan mertuanya, yaitu Yehuda. Orang ini tidak mengerti Alkitab, tetapi seolah-olah menjadi ahli Alkitab yang pandai menerjemahkan atau menafsirkan isi Alkitab, padahal sedikit saja dia tidak mengerti. Nah, saya mau menjelaskan baik untuk orang ini maupun untuk saudara-saudaraku yang lain, saudara-saudaraku Kristen maupun Katolik, supaya saudara-saudaraku juga mengerti tentang konteks ini. Kenapa Yehuda dan Tamar sampai melakukan perbuatan yang semacam itu, yang tidak seharusnya dilakukan? Kita bisa melihat kisah ini di dalam Kejadian pasal 38. Di dalam Kejadian pasal 38 itu, di sana dituliskan bahwa Yehuda punya 3 orang anak laki-laki. Yang pertama itu namanya Er, yang kedua Onan, yang ketiga Shela. Nah, Yehuda mengambil seorang istri untuk anak yang pertama ini, yaitu Er, bernama Tamar. Jadi istrinya Er, anak sulungnya Yehuda, itu adalah Tamar. Karena Er jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, kalau seseorang belum mempunyai keturunan, kemudian dia mati, maka adiknya atau saudaranya berhak untuk memberikan keturunan bagi kakaknya. Jadi, Yehuda menyuruh Onan untuk menghampiri kakak iparnya. Ayo, loh kok seperti itu? Ini budaya nggak lazim. Justru ini budaya pada waktu itu gitu loh. Jadi bagi orang Israel, kalau seseorang nggak punya keturunan, itu adalah aib seumur hidup. Makanya Yehuda menyuruh Onan, jadi adiknya Er tadi yang mati itu, untuk bersetubuh dengan kakak iparnya supaya anaknya Onan ini nanti menjadi keturunan kakaknya yang mati tadi itu, yaitu Er. Tapi ternyata Onan ini jahat di mata Tuhan. Setiap kali berhubungan dengan kakak iparnya, air maninya itu ditumpahkan di luar, sehingga kakaknya tidak mendapat keturunan dari Onan. Akhirnya Onan juga dibunuh oleh Tuhan. Nah, karena Er dan Onan sudah meninggal, siapa yang berhak memberikan keturunan bagi kakaknya? Yaitu anaknya yang ketiga yang bernama Shela. Karena Shela masih kecil, maka dia tidak mungkin untuk melakukan hubungan suami istri dengan kakak iparnya. Karena dalam budaya orang Israel, seseorang baru sah boleh menikah, boleh melakukan itu di umur 18 dan 19 tahun. Jadi, Tamar harus menunggu Shela sampai umur itu. Jadi, Yehuda menyuruh Tamar untuk pulang kembali ke orang tuanya hingga Shela besar. Dan Shela bisa memberikan keturunan untuk kakaknya yang pertama tadi itu, yaitu Er. Melalui siapa? Melalui Tamar. Singkat cerita, Tamar melihat bahwa Shela ini sudah besar. Tapi ternyata Yehuda tidak kunjung memberikan Shela kepada Tamar agar Tamar mendapatkan keturunan dari Shela. Sehingga Tamar kecewa kepada mertuanya dan dia menyamar menjadi seorang perempuan sundal ketika Yehuda ingin pergi ke Timna untuk memotong bulu domba. Nah, disinilah mereka akhirnya
jatuh di dalam perzinahan karena Yehuda tidak tahu bahwa perempuan yang bertelekung ini tadi adalah menantunya sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam silsilah Yesus di Matius 1, di sana tidak hanya Tamar ya yang dituliskan di sana sebagai perempuan yang pernah jatuh di dalam perzinahan, tapi juga ada Rahab dan juga istri Uria yaitu Batseba. Bisa lihat di dalam Matius 1. Nah, siapakah Rahab? Rahab ini kalau saudara-saudaraku ingat cerita tentang Yosua dan Kaleb ketika dia mengintai di negeri di Yeriko. Nah, Rahab ini adalah perempuan sundal yang menyelamatkan Yosua dan Kaleb yang pada akhirnya ketika Yeriko dihancurkan itu Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan dan dia tinggal di tengah-tengah orang Israel. Bisa dilihat cerita ini di dalam Yosua pasal yang kedua. Nah, kemudian siapakah istri Uria? Yaitu Batseba yang jatuh di dalam perzinahan dengan Daud. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa di dalam silsilah Yesus itu ada orang-orang yang berdosa yang dicatat di sana? Apakah ini tidak memalukan atau ini bukan sesuatu yang aib untuk Yesus? Jadi begini ya, saya mau mengatakan menjelaskan seperti ini kepada saudaraku semuanya. Di dalam Alkitab pasti teman-teman melihat mulai dari Adam, kemudian nabi-nabi, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu mereka jatuh dalam dosa. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena mereka itu hanya manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Termasuk orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, yaitu Daud. Bahkan Musa juga orang yang dekat dengan Tuhan juga jatuh dalam dosa. Nah, kenapa ini dicatat? Alkitab ingin membuktikan atau menunjukkan bahwa semua manusia itu berdosa, kecuali satu saja yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini tujuannya ya. Nah, apa masalahnya kalau Tuhan memakai orang-orang berdosa di dalam garis keturunan Yesus? Di mana salahnya? Nah, pertanyaan saya kan seperti itu ya. Kalau Tuhan mau memakai orang, itu kan terserah Tuhan. Termasuk orang pendosa atau orang berdosa sekalipun. Nah, ini nggak masalah. Karena Tuhan juga mau menunjukkan bahwa dari silsilah inilah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu lahir. Karena dia lahir untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi, sampai dari sini jelas ya. Kalau kurang jelas, bisa diulang lagi dari awal, supaya semakin jelas. Orang ini tadi juga mengatakan bahwa selain Yesus keturunan lonte atau pelacur, Yesus itu punya bapak 4. Nah, ini adalah kesalahan seseorang ketika membaca silsilah orang Israel atau orang Yahudi. Kalau melihat silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius dan Lukas, memang ada perbedaan. Kalau Matius itu menulisnya dari atas ke bawah. Kalau Lukas dari bawah ke atas. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 1 tadi, Matius 1 itu Matius menuliskan seperti ini. Jadi Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ketiga, Lukas menulis silsilah Yesus dengan cara yang berbeda, yaitu dari bawah ke atas. Dimulai dari pasal yang ketiga ya, Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dan seterusnya. Nah, kenapa si Lukas ini menulis berbeda dengan Matius gitu ya? Sebenarnya nggak ada yang berbeda, sama saja. Hanya kalau Matius tadi saya katakan dia dari atas ke bawah, tapi Lukas dari bawah ke atas. Tetap saja itu sama. Nah, menurut Christian Pim ini tadi yang komentar di video saya,
Kalau di dalam silsilah Lukas 3 ini menunjukkan bahwa Yesus itu anaknya orang banyak. Jadi itu bapaknya Yesus itu banyak. Padahal artinya tidak seperti itu. Nah, saya mau jelaskan. Di sini ia adalah anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Gitu loh maksudnya. Yesus anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Eli anaknya Matat. Matat anaknya Lewi. Dan begitu seterusnya. Begitulah silsilah Yesus. Jadi salahnya di mana? Ini menunjukkan bahwa Yesus itu keturunan atau garis keturunannya dari orang-orang yang ini yang disebutkan dengan jelas oleh Lukas. Nggak ada yang salah, karena yang salah itu adalah orang yang membaca dan menafsirkannya dengan cara yang salah, seperti itu tadi. Nah, sampai di sini kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya dari awal. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini mencerahkan kita semuanya dan membuat kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.